Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nurlita dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 14026222079. Di sini, saya akan menampilkan video micro teaching sintak 1 part 1 dengan model pembelajaran problem based learning, yang dimana pada sintak ini adalah tahapan orientasi peserta didik pada masalah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar geografi yang diampu oleh Bapak Dr. Ode Sofyan Hardi, SPD, MSI, MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat Ibu. Gimana kabarnya nih? Habis liburan, baru masuk sekolah? Alhamdulillah. Panas Bu. Parah Bu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oh, Rahman. Iya Bu, Rahman. Yaudah, Rahman Bu, tolong kalian bikin. aja Bu. Hah? Rahman aja udah. Belum gini sebenarnya Bu. Yaudah, Rahman aja. Udah Bu. Rahman, silakan untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran selama pelajaran dimulai. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama kita ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Ada yang tahu Ibu siapa? Dan Ini pada mengajar pelajaran apa? geografi. Geografi. Oke, karena kalian sudah kenal Ibu juga pengen kenal sama kalian. Jadi Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Oke? Ya Bu. Adinda Talia, Ada Bu. Aton Bagus, Ada Ibu. Ferry, oh. Namanya salah Bu. Salah Bu. Oh, Febri Bu. Peggy Haryadi. Oke, karena Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Gita, Hadir Bu. Raihan Arifin, Hadir. Raihan Rohman, Hadir Bu. Saskia. Ya Bu. Oke, oh ya, ada. Hilda, Sudah masuk habis main. Hadir konsep Bu. konser di mana? Nggak tahu Bu, Di ada. info. Aduh. Oke, semoga kita doakan semoga acaranya lancar ya. Acara mancing. Oke, pada hari ini pembelajaran kita itu ada yang tahu materinya tentang apa? Belum Bu. Belum Bu. Tahu. Oke, belum juga ya. Oke, jadi hari ini kita itu belajar tentang serba-serbi geografi. Nah, serba-serbi geografi itu tentang apa aja? Kita itu belajar tentang konsep, pendekatan, aspek, dan prinsip geografi. Yang bisa dibilang ilmu-ilmu dasarnya geografi sebelum kalian mendalami apa itu ilmu geografi. Nah, oke, sekarang Ibu punya sebuah video dan Ibu mau kalian semua mengamatinya dengan cermat karena Ibu punya soal yang nggak bisa jawab. Kena hukuman? Aduh. Enggak deh, Baru masuk Bu dihukum aja. Takut. enggak. Oke, enggak ada hukuman ya, cuman kalian amati, nanti Ibu minta pendapat kalian, oke? Oke. Bu, botolnya ngalangin Bu. Oh, iya, maaf.
tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahan. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai ke pesawat. Jika itu pantai, ingat lagi beberapa ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi kita pijak. Dan dari sana, masuk ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajari suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang pikiran itu pasti peta dunia. Tapi gak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikir kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya yang kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap mengajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa terbantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa pilih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Banyak aspek-aspek itu kan kita memahami interaksi di dalam ruang itu. Ya, itulah istilah katakanlah kearifan lokal. Oh, nenek moyang kita itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti di Nias, mulai dari Aceh ya, Nias sampai terus sampai di Bengkulu dan seterusnya sampai selatan Jawa dan mulai paham. Oh, berarti kita harus mendirikan rumah seperti bentuknya gini, bisa tahan gempa, bisa antisipasi tsunami dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi gempa menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. Ya, itu kegunaan kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah benar-benar mengubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya terbagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam, tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alami apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno yang pertama nyoba menelusuri misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun itu melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung maju suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya ya, ilmu bumi itu sangat mengasihkan karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya science fiction ya, jadi komunitas-komunitas ilmuwan, nah dia melakukan misalnya terkait dengan rempah, mereka punya tur-tur, atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa, itu juga kalau bisa ikut ya, atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca, tahu ketika kita di alam. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini, betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora fauna yang hidup di belahan bumi lainnya. Bahwa kalau kita sembarangan menghasilkan asap atau membuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya. Dan gak cuma itu aja,
ke jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet atau buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semua tertantang untuk belajar dan menjelajah. Di sana kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang menunggu untuk dibaca cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimbara yang bukan yang berwarna sore. Ya, itulah geografi. Setelah banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu berulang. Makanya selain membagi ilmu geografi, kita juga membagi ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi siap-siap masuk musim waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu. Gimana? Untuk? Masih pagi ya. Oke. Nah, tadi kan kalian udah nonton nih videonya kan. Jadi ibu mau dari kalian ada yang mengutarakan pendapat apa sih itu geografi menurut kalian? Siapa yang mau? Oke, mungkin dari Hana ya. Ya, Bu. Jadi menurut saya dari video yang tadi, geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya, yang meliputi ada alam dan juga manusia, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Hana. Yang lain yang mau lagi? Kita. Kalau menurut saya ilmu geografi itu adalah gambar atau menceritakan tentang bumi, baik tentang buminya maupun yang ada di dalam bumi. Oke, bagus. Terima kasih kita. Kita apa? Raihan Rohman. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa aja yang ada di permukaan bumi, termasuk flora, fauna, terus juga penampakan alam, terus kayak gitu-gitu sih Bu. Oke, bagus. Manusia termasuk. Oke, terima kasih Hana, Gita, dan Rohman atas pendapatnya. Jadi bisa kita simpulin ya bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya seperti flora, fauna, manusia dan lain-lain. Tapi geografi ibu pengen nambahin dikit aja. Kalau geografi itu memang terkenal dengan ilmu bumi, tetapi geografi juga mempelajari apa yang di luar bumi seperti benda-benda angkasa, terus planet-planet lainnya. Jadi memang geografi itu bisa dibilang memiliki lab yang sangat luas karena lab kita itu bukan hanya di ruangan tapi di alam semesta. Oke, tadi kan di video juga ada dijelaskan sejarah perkembangan geografi. Ada yang bisa menjelaskan kembali dengan perkataan kalian atau bahasa kalian sendiri supaya lebih mudah lagi gimana sih perkembangan geografi sampai sekarang? Oke, Raihan Arifin coba. Oke, kan berdasarkan video yang tadi ditampilkan, pertama kali itu orang Yunani kuno, mereka itu kan biasanya kan terdapat filsuf-filsuf ya. Di sana tuh mereka berpikir mengenai apa aja sih yang di luar dari kota-kota mereka. Nah, pertama kali itu bumi diukur atau diteliti oleh Eratosthenes. Nah, semenjak pengukuran bumi tersebut, perkembangan ilmu geografi semakin berkembang setiap harinya, terbukti dalam beberapa eksperimen maupun eksplorasi di abad pencerahan atau di abad 17 sampai 18. Nah, karena geografi yang berkembang, maka ilmu lain pun ikut berkembang. Tentunya seperti pembuatan peta yang akurat atau peta bumi, dan juga beberapa hal lainnya yang bisa disandingkan dengan geografi seperti ekonomi ataupun matematika. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Raihan Arifin atas penjelasannya ya. Memang benar, jadi geografi itu dimulai dari bangsa Yunani kuno yang mereka itu penasaran. Mungkin mereka penasaran kenapa sih bumi itu bisa berganti-ganti waktu. Bentuk bumi itu bulat atau datar atau persegi atau apa gitu. Jadi mereka penasaran. Dari penasaran itu mereka meneliti sampai semakin lama maka perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Nah, sama dengan geografi juga semakin lama maka makin melesat pula perkembangannya begitu. Nah, di sini ibu ada satu video lagi. Tapi di sini kalian pernah nggak sih disuruh buat makalah? Pernah nggak? Belum. Kayak makalah penelitian waktu SMP. Udah. Nah, pasti kan di makalah penelitian itu ada yang namanya rumusan masalah ya kan. Tapi kita penasaran kenapa sih rumusan masalah itu tuh harus ada di makalah penelitian? Kenapa sih?
apakah masalah itu penting di dalam makalah penelitian itu. Nah, menurut kalian ada yang tahu kenapa rumusan masalah atau masalah itu penting dalam makalah penelitian? Ya kan? Oke, Saskia ya. Coba. Menurut saya masalah dalam penelitian itu penting karena sebagai kayak tujuan arah si peneliti untuk menentukan tujuan atau fokus dari penelitiannya agar jelas, kemudian memastikan relevansi penelitiannya serta menentukan metode juga teknik penelitian yang sesuai. Oke, bagus. Terima kasih Saskia. Ya benar ya yang katanya yang dikatakan oleh Saskia. Mungkin kalau kita mendengar nama masalah tuh kayak hal yang suatu itu kita nggak suka, kayak hidup kita udah sulit tapi ada aja masalah ya kan, ada aja kerja kelompok, ada aja beban kelompok ya kan. Terus tapi di situ juga mungkin disitulah kalian bisa tahu tujuan kalian, arah kalian gitu ya kan. Atau mungkin aja apa yang masalah yang kalian hadapi sekarang mungkin itu yang mengarahkan ke tujuan kalian gitu. Oke, video selanjutnya Ibu, ini tentang berita ya. Malu ya, lebih baik gratis. Lewat sekolah aja. Terlalu banyak yang makai jadi muat. Pas mau dari kelas dulu. Banjir bandang dan longsor di Kabupaten Mumbang, Asudutan, Sumatera ini ya. Utara juga disebabkan penerbangan liar di Kuta. Hal ini berdasarkan video drone milik aktivis lingkungan dan postingan pimpinan tertinggi gereja HKBP dan Bupati Mumbang, Asudutan. Inilah video pesawat nirawak milik organisasi aktivis lingkungan di Danau Toba yang menerus aliran material bencana. Banjir bandang dan longsor di desa Simanggulampe, Kabupaten Mumbang, Asudutan, Sumatera Utara. Di atas perbukitan kondisi telah gundul. Tambang batang kayu telah ditebang. Dari lokasi ini kemudian terbentuk aliran menuju desa Simanggulampe, serta adanya dugaan penambangan liar atau pengundulan hutan inilah tidak bisa lagi air tertahan air hingga vakum, juga menyebabkan banjir bandang. Bupati Mumbang Asudutan Usmar Banjar Hanor melalui akun media sosialnya menyebutkan penembangan liar adalah kejahatan lingkungan. Luar biasa. Lalu apa saja langkah yang akan dilakukan tim gabungan penyelamatan? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga. Armendo, hingga saat ini bagaimana pencarian para korban
dan titik mana saja yang menjadi fokus? Pencarian. Ya, hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan memfokuskan 3 titik yang dilakukan, ada 3 regu dan juga untuk memfokuskan 3 titik. Di Danau Toba, pinggiran Danau Toba, dan juga di tempat material-material longsor tersebut, yaitu di lokasi kejadian. Dan saat ini bisa saya informasikan ada 10 orang korban yang masih. Dan dari 12 orang sebelumnya, karena tadi sudah ditemukan sekitar pukul 10 lewat 7 waktu Indonesia bagian barat, seorang wanita tertimpa bebatuan yang memakai baju berwarna merah. Artino, Diharapkan proses pencarian dapat menemukan titik terang dan para korban dan diselamatkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Arindo Sinaga dari Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Ya. Maaf ya, videonya agak nge-lag karena wifi-nya. Oke, dari video tadi kita ulangan ya. Sudah. Enggak ada yang belum. Oke. Di sini ibu mau kalian mengeluarkan buku atau lembar, bukan buat ulangan ya. Jadi ibu beri waktu 15 menit buat kalian memberikan pendapat kalian tentang pertama, apa sih yang kalian bisa dapatkan atau intisari apa dari video yang tadi. Oke. Dan yang kedua, dari tadi kan kita belajar tentang geografi nih. Manfaat geografi itu sebenarnya sih menurut kalian itu apa? Ya. Jelas? Oke. 15 menit cukup ya? Oke. Silakan dimulai. Oke, udah semuanya udah selesai? Ya, udah, Bu. Oke, ibu sudah pilih 2 orang untuk memberikan atau menjelaskan jawaban kalian ya. Jadi yang orang yang ibu pilih yaitu ada Katon dan Talia. Nah, untuk Katon, ibu mau kamu menjelaskan atau memberikan jawaban kamu, apa sih yang kamu dapat atau intisari apa yang kamu dapat dari video tersebut. Dan untuk Talia, ibu mau mendengarkan pendapat kamu, apa sih manfaat dari kamu belajar geografi. Coba silakan dari Katon. Oke, baik. Jadi tadi kan videonya menjelaskan tentang banjir ya, Bu. Ya. Nah, menurut saya dari video tadi itu bahwa bencana yang terjadi itu, bencana banjir yang terjadi dikarenakan salah satu ulah manusia juga, Bu, yang nggak bertanggung jawab, yaitu penebangan hutan liar. Yang akhirnya membuat terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor seperti tadi di video, Bu. Oke, baik. Coba untuk Talia sekarang. Kalau untuk manfaat mempelajari geografi itu menurut saya itu yang pertama bisa membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, dan sikap-sikap setiap negara yang berbeda-beda. Terus juga geografi itu membuat kita sadar apa yang kita lakukan mempengaruhi manusia, flora, dan fauna, dan juga geografi juga membuat kita mengetahui ternyata banyak tempat dan kehidupan di belahan bumi lain. Oke, ya. Terima kasih Katon dan Talia. Dari penjelasan Katon itu sebenarnya dia sudah menjelaskan dengan pendekatan ke lingkungan ya, karena kita tahu karena penebangan liar
hutannya jadi gundul dan tidak ada tempat untuk menampung hujan turun. Gitu. Nah untuk penjelasan lanjutnya itu akan dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Dan tadi yang dikatakan saya itu udah benar ya. Jadi geografi itu banyak manfaatnya. Jadi kalian bisa tahu lokasi, terus juga bisa tahu karakteristik setiap tempatnya gitu. Terus juga bisa menumbuhkan rasa kepekaan kalian terhadap lingkungan kalian. Kalian bisa tahu oh karena ini terjadi ini dan dampaknya ini. Dampaknya juga bisa jadi negatif dan positif untuk kehidupan. Dan dari tadi kita belajar geografi itu juga ada tujuannya loh. Nah tujuannya itu kalian bisa tahu nih kalau suatu negara itu punya karakteristik, punya keunikan dia sendiri, bahkan punya persamaan dengan negara lain. Ya misalnya bukan hanya negara seperti daerah juga bisa. Kayak misalnya kita berpikir tentang Bekasi. Yang di pikiran kalian Bekasi itu apa? Daerah yang kayak gimana? Beda planet. Beda planet. Beda planet. Nah, sekarang ibu tanya tentang kalau kalian membayangkan Bogor itu kayak gimana? Hujan. Sejuk. Ada sejuk kan beda Macet, kan? Bu. Oke, tadi itu ada persamaan, ada perbedaan. Yang persamaannya sama-sama macet, perbedaannya Bekasi itu panas, Bogor itu adem. Di kabupatennya ada kan. Tapi dia mayoritas dataran tinggi gitu. Panas-panasnya Bekasi tidak terlalu panas Bogor. Oke. Beda planet, beda planet. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompoknya udah Ibu pilih, jadi kalian nggak bisa pilih. Gambarnya sih Nggak boleh. Sederet kan Bu? Hah? Enggak. Enggak. Ya udah Bu, langsung spill Bu. Oke. Jadi di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok, yaitu kelompok geografi fisik dan geografi sosial. Apa penjelasannya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi geografi fisik itu ada Katon, Febri, Salsa, Hilda, dan Rayhan Arifin. Sederet. Sudah ya, tinggal belajar. Subscribe. Iya. Oke, dan untuk geografi sosialnya ada Rayhan Roman, Gita, Saskia, Talia, dan Hana. Oke. Oke. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih Bu dibagiin kelompoknya, buat apa sih Bu? Betul. kelompoknya? Apa sih, Bu? Ya Bu, Nah, kelompoknya ini itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian itu bakal dikasih, kalau Ibu spoiler dikit ya, bakal dikasih tugas. Jadi kayak misalnya menganalisis data, mencari data, atau bahkan kalian bisa turun ke lapangan langsung. Gitu, kalian tuh latih gitu loh. Dapat door prize ya Bu. Aduh, itu sesuai dengan hasil kaliannya gimana ya. Door prize-nya itu nilai yang bagus. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas? Oke, karena sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, Ibu rasa Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, setelah pelajaran dimulai, setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya dan partisipasinya. Untuk materi selanjutnya, Ibu harap kalian memperdalam dan mempelajari lebih lanjut ya. Dan semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Amin. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.